Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Promkes dimanapun Anda berada, serta masyarakat Kabupaten Kuburaya yang menyaksikan siaran langsung podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Kali ini bersama saya Restituta Hayati, Jumat 6 Agustus tahun 2021. Berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Desi Rahayu Juwita AMD GZ, Kasih Gizi Masyarakat, dan Ibu Ninyoman SKM MSI, Kasih Kesga, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Alhamdulillah, baik-baik saja walaupun udara cukup panas. Ya, tetap sehat ya, Bu, tetap semangat. Ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang secara lanjut dengan Ibu Desi dan Ibu Nyoman, kita akan berkenalan secara lebih dalam ya Ibu. Ini ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, Ibu Desi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu Juwita. Jabatan saya Kasih Gizi Masyarakat. Saya bekerja di Dinas Kesehatan dari 2015. Sebelumnya saya bekerja di Puskesmas. Cukup sekian perkenalan dari saya. Silakan Bu Nyoman. Oke. Selamat siang. Saya Ninyoman Sugi Arianti. Saya di sini sebagai Kasih Kesehatan Keluarga. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya sejak tahun 2008. 2008 ya. Kalau tidak salah itu semenjak Kuburaya berdiri kali ya. Belum ya? Setahun setelah Kuburaya berdiri. Ya. Jadi pengalamannya banyak sekali ya Bu. Jadi kita bisa sharing dengan teman-teman sahabat Promkes kita. Nah, kali ini kita mengusung tema Ayo ke Posyandu, memperingati bulan vitamin A dan Pekan ASI Nasional atau sedunia ya Bu, Pekan ASI sedunia. Nah, ini Ibu Desi, bagaimana dosis pemberian vitamin A pada balita Ibu? Seperti kita ketahui bersama ya, bahwa vitamin A itu, pemberian vitamin A dilakukan pada setiap bulan Februari dan Agustus. Adapun dosis pemberiannya itu kapsul vitamin A biru untuk anak usia 6 sampai 11 bulan. Kapsul biru ini mengandung 100.000 international unit. Kemudian untuk anak usia 12 sampai 59 bulan itu diberikan vitamin A kapsul merah. Kapsul merah mengandung 200.000 international unit. Selain itu juga di bulan Februari dan Agustus ini kita juga melaksanakan pemberian tablet obat cacing. Obat cacing. Dengan dosis pemberian setengah tablet atau mengandung 200 mg albendazole yang diberikan kepada anak balita usia 12 sampai 23 bulan. Baik, Sedangkan untuk usia 24 sampai 59 bulan diberikan 1 tablet. Baik Ibu, berarti setiap bulan Februari dan bulan Agustus itu balita diberikan selain vitamin A dengan tablet obat cacing. Ya. Jadi akan sayang sekali kan kalau tidak dimanfaatkan momen itu untuk mendapatkan vitamin A dan obat cacing secara gratis. Nah, Ibu, adakah syarat khusus bagi balita yang ada di Kuburaya ini untuk mendapatkan vitamin A? Sebenarnya sesuai dengan untuk rentang usia pemberiannya. Syarat yang pertama itu untuk vitamin A yang jelas harus berusia 6 sampai 59 bulan. Kemudian tidak pernah mendapatkan kapsul vitamin A dalam 1 bulan terakhir. Juga yang ketiga itu tidak sedang mengalami sesak nafas yang parah. Jadi pada saat ke posyandu misalnya sesak nafas parah itu ditunda dulu lah sampai sampai keadaannya atau sesak nafasnya sudah hilang. Demikian juga dengan obat cacing. Untuk syarat pemberian obat cacingnya jelas dengan rentang usia 1 sampai 5 tahun. Kemudian tidak mendapatkan obat cacing dalam 1 bulan terakhir
Yang ketiga, tidak sedang demam, tidak sedang muntah, tidak sedang diare dan sesak napas yang parah juga. Jadi untuk vitamin A dan cacing ini si balita harus dalam keadaan sehat dan Ya, secara berkala ya Ibu Iya, pemberiannya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan Ibu Nyoman. Ibu, bisakah sedikit Bu kita Ibu menjelaskan apa itu menyusui, ASI eksklusif? Ini kan sering kita dengar nih, sahabat Promkes. Jadi apa sih ASI eksklusif? Orang tahu mungkin menyusui, menyusui hanya sekedar menyusui, dan apakah memberi air putih itu apa masuk dalam ASI eksklusif? Oke, terima kasih Mbak Risti. Iya. ASI eksklusif itu sebenarnya proses menyusui ibu kepada bayinya dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 6 bulan. Hanya ASI saja. Hanya ASI Jadi saja. tidak diberikan makanan atau minuman lain selain ASI, kecuali anak atau bayi dalam kondisi sakit diberikan obat. Selain itu tidak boleh diberikan selain ASI. Jadi menyusui ini Bu, apakah ada jadwalnya seperti minum obat gitu Bu? Apakah ada jam-jam khusus atau gimana? Tidak. Untuk menyusui itu diberikan kalau istilahnya kami dulu tuh nyengek jauh istilahnya kalau dalam bahasa dalam istilah kami, artinya setiap anak menginginkan kalau diberikan. Jadi istilah setiap anak nyengek nangis langsung dijejelin dengan ASI. Jadi tidak perlu ada jadwal ya. Tidak ada jadwal, kapan bayi menginginkan harus segera diberikan. Ya. Dan Ibu, bisakah Ibu menjelaskan sedikit? Nah, kolostrum. Nah, kita ini kan suka ini ya, rancu, apa itu kolostrum, air susu semua, jadi tidak bisa membedakan antara air susu dengan kolostrum. Jadi bagaimana Ibu agar bayi di sini mendapatkan kolostrum? Oke. Kolostrum itu sendiri adalah air susu ibu yang pertama kali keluar. Iya. Istilahnya kalau dalam bahasa di sini itu biasanya air susu jolong atau air susu basi, kadang-kadang ada nyebutnya susu basi. Makanya ada sebagian budaya masyarakat itu yang justru membuang kolostrum itu karena menurut mereka itu adalah air susu basi. Memang warnanya tidak seputih seperti air susu biasa, tapi agak sedikit kekuningan. Cenderung kekuningan ya Ibu. Jadi bagaimana bayi bisa mendapatkan kolostrum? Itu kita mulai dengan proses inisiasi menyusui dini. Jadi setiap bayi yang baru lahir, terutama di sarana kesehatan, selalu diletakkan di dada ibu. Jadi bayi yang baru lahir langsung di dada ibu. Iya. Kemudian bayi akan mencari sendiri putih susu ibunya. Nah, pada saat itu dia akan selain belajar menyusui, dia akan mendapatkan kolostrum pertama kali dari ibunya. Jadi begitu bayi lahir langsung diletakkan di dada ibunya. Tidak terbuang ya Bu, ya. Tidak perlu terbuang, jadi tidak tunggu nanti setelah 1 hari 2 hari, enggak. Begitu lahir bayi diletakkan sebelum proses dimandikan dan sebagainya. Jadi si bayi yang diletakkan di dada akan refleks sendiri ya tanpa kita mengarahkan ya. Tidak perlu diarahkan, bayi akan mencari air susu ibunya dan kemudian mengisap putih susu ibunya untuk pertama kali. Wah, menarik sekali nih ya sahabat Promkes. Selama ini mungkin kita mengetahui bahwa sebelum menyusui biasanya kita membuang ASI pertama. Nah, itu sayang sekali. Nah, wah bermanfaat sekali nih Bu Nyoman ya. Terus ini Bu, manfaat sekali menyusui untuk bayi ini? Banyak sekali manfaat ASI atau menyusui bagi bayi maupun bagi ibu maupun bagi keluarga. Tidak hanya bagi bayi, bagi ibu dan keluarga. Kalau untuk bayi sudah jelas, ASI ini makanan terbaik, makanan utama buat bayinya. Selain pada kolostrum itu terdapat berbagai macam zat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, antibodi dan segala macam. Itu sangat bermanfaat. Selain itu juga buat bayi, ASI adalah makanan yang paling bagus untuk perkembangan karena beberapa kandungan ASI itu tidak bisa disamai oleh susu formula manapun. Tiada tandingan ya Bu. Tiada tandingannya. Kemudian buat ibunya sendiri ASI itu sangat bermanfaat karena ASI pertama untuk ASI menyusui pertama kali itu akan merangsang mengeluarkan hormon yang dapat merangsang
kontraksi pada rahim. Jadi buat ibu sendiri ASI pertama atau menyusui pertama kali dapat mencegah terjadinya perdarahan setelah melahirkan. Kemudian juga ASI juga bagi ibu bisa mendekatkan hubungan batin antara ibu dan bayinya. Selain itu juga ASI bisa dijadikan alat KB. Jadi bagi ibu-ibu yang awalnya belum bisa ber-KB, dengan memberikan ASI itu juga bisa mencegah kehamilan walaupun tidak 100%, tetap kita anjurkan tetap ber-KB. Selain itu untuk keluarga juga ASI sangat bermanfaat. ASI ini kan murah, tidak perlu beli. Iya, gratis ya. Kan gratis. Sementara kita tahu susu formula harganya tidak mudah basi ya Bu, tidak basi. Tidak perlu dihangatkan, tidak perlu dibeli. Barang itu langsung murah meriah ya. Murah, sangat murah karena tidak perlu dibeli ya. Itu jadi meningkatkan perekonomian keluarga juga kan? Iya. Seandainya keluarga itu harus membeli susu botol atau susu formula, tentu akan ada anggaran khusus yang harus disiapkan. Ya. Sebelum lanjut dengan Ibu Desi, ini Bu Nyoman yang terakhir mungkin ya sebelum kita dengan Ibu Desi, hormon apa saja sih Bu yang mempengaruhi produksi ASI? Biasanya ibu-ibu ini kan sering mendengar stres ini ya, mungkin apakah berpengaruh? Nah, hormon apa aja Bu? Ya, itu stres atau psikis ibu juga sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Memang ASI itu sebenarnya untuk produksi ASI sebenarnya ibu itu harus disiapkan dari semenjak ibu hamil. Tidak bisa begitu langsung. Akan lebih bagus setelah disiapkan dari mulai ibu hamil, terutama pada trimester ketiga. Itu istilahnya itu ada perawatan payudara kalau kami menyebutnya. Itu ada prosesnya. Kalau misalnya ibu-ibu itu rajin mengikuti kelas ibu hamil, biasanya di kelas ibu hamil akan diajarkan cara perawatan payudara sehingga begitu bayinya lahir, ASI sudah siap dan payudara ibu juga sudah siap untuk disusui oleh bayinya. Untuk hormonnya sendiri yang merangsang produksi ASI itu hormon prolaktin. Hormon prolaktin yang diproduksi oleh ibu. Kemudian hormon prolaktin juga dipengaruhi oleh hormon oksitosin atau hormon apa itu namanya, hormon cinta. Hormon cinta. Iya, hormon cinta. Hormon cinta. Nah, di sini kami nyebutnya hormon cinta. Makanya psikis ibu itu sangat berpengaruh. Kalau seandainya ibunya itu stres, ibunya tegang, atau ibunya tidak bahagia, akan sangat mempengaruhi produksi ASI. Jadi kita sangat harus menjaga perasaan dan psikis ibu menyusui. Bagaimana ibu itu bisa bahagia, bisa tenang, sehingga dia bisa menyusui bayinya dengan lebih baik. Jadi stres sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Selain itu tadi dijelaskan Ibu Nyoman bahwa pentingnya kita mempersiapkan selagi masa kehamilan, kita udah mempersiapkan payudara atau merawat payudara yang itu namanya perawatan putih susu. Iya, perawatan putih susu. Baik. Selanjutnya dengan Ibu Desi tadi ya tentang vitamin A Ibu. Nah, apa sih Bu manfaat vitamin A bagi balita? Baik Mbak Resti, manfaat vitamin A bagi balita itu diantaranya yang pertama itu jelas membantu kesehatan mata dan membantu proses penglihatan. Yang selanjutnya itu meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh balita dan juga untuk menurunkan angka kejadian atau keparahan dari diare ataupun campak. Yang selanjutnya juga bisa meningkatkan kelangsungan hidup dan membantu tumbuh kembang anak. Nah, selain tadi ya Ibu ya, ternyata vitamin A itu bukan hanya untuk mata, tapi juga untuk pertumbuhan dan mencegah diare. Nah, ini Ibu, ini kan biasanya kalau ke posyandu, pas pada saat pemberian vitamin A, anak itu cenderung menangis ya Bu, pada saat posyandu. Nah, apakah perlu Bu masih diberikan vitamin A? Ini biasanya vitamin A kita selama ini kan ditetes atau diberikan pada saat posyandu, tidak dibawa pulang seperti obat-obat yang lainnya atau pada saat balita ini dalam proses berobat, beda dengan posyandu. Nah, itu gimana Ibu? Sebaiknya dalam pemberian vitamin A sama juga Mbak, seperti ibaratnya gini, cinta tidak bisa dipaksakan. Ya, betul sekali ya Bu. Demikian juga dalam pemberian vitamin A pada anak. Yang paling sering terjadi kan begini,
ibu itu kalau saat memberikan vitamin A, anaknya nangis pun udah nangis kejar dipaksa gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Tidak dianjurkan boleh, ya Ibu. Sebaiknya anak dirayu dulu sampai kan kalau di posyandu itu kan ramai itu. Iya. Gimana dirayu dulu, dibujuk dulu sampai anaknya bisa menerima tanpa paksaan. Karena dikhawatirkan nanti akan mengakibatkan anaknya tersedak. Oh, ini juga salah satu manfaat menciptakan suasana itu ya, dalam posyandu ada tempat bermainnya anak. Oh, jadi itu anak yang pertamanya ketakutan atau menolak akhirnya bisa menerima. Nah, Ibu, ada nggak sih efek samping vitamin A ini, Bu, untuk anak? Menurut WHO pada beberapa kasus ada, walaupun sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Tapi ada, itu biasa efeknya paling mual, sedikit pusing dan hilang nafsu makan. Tapi itu tidak pernah berlangsung lama. Paling lama 2 hari. Tapi itu pun tidak sampai membahayakan. Gitu. Tapi ini kan jarang terjadi jarang terjadi. Tapi menurut WHO ada kasusnya. Ada kemungkinan tapi jarang. Nah, buat sahabat Promkes jangan takut untuk ke posyandu dan bawa ajak balitanya untuk menerima vitamin A pada setiap Februari dan Agustus. Nah, sekarang kita ke Ibu Nyoman lagi. Bu, bagaimana sih pemberian ASI kepada ibu yang sedang bekerja? Sedangkan ASI ini kan ASI eksklusif ini tidak perlu diselingi makanan yang ibu kasih tahu tadi ya. Nah, jadi teman-teman ini kan banyak mungkin ya sahabat Promkes yang bekerja di rumah. Nah, bagaimana Bu? Baik, untuk ibu yang bekerja ya. Untuk ibu yang bekerja sebenarnya tidak ada halangan maupun karena dia bekerja dari pagi sampai sore lalu bayinya diberikan susu formula, tidak perlu. Jadi tetap bisa diberikan ASI walaupun ibunya bekerja dengan cara diperas. Oh, diperas ya, dipompa ya. Iya, pumping. Sekarang udah banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan oleh ibu-ibu bekerja untuk melakukan pumping di ruangan kerjanya. Makanya kita juga menyarankan ya setiap ruangan bekerja, setiap kantor atau perusahaan itu menyediakan ruang ASI. Oh, ruang laktasi. Iya, ruang laktasi. Iya. Maupun ruang ASI. Jadi ibu-ibu itu bisa melakukan pumping atau menyerap ASI-nya, kemudian disimpan di tempat yang udah ada disediakan atau di dalam kulkas pendingin juga bisa. Kalau ASI di ruangan terbuka, di ruangan yang bukan bukan di kulkas, itu bisa bertahan 6 jam kalau misalnya bisa ya. 6 jam di suhu ruangan. Kemudian kalau di dalam kulkas itu tergantung juga berapa suhu kulkasnya. Jadi suhu kulkas mempengaruhi 6 jam bahkan lebih kalau salah saya 24 jam bisa ya Bu Desi ya. Untuk yang itu ASI di ruangan terbuka, ruangan biasa itu bisa lebih 3 jam. 3 jam sampai tanpa di suhu ruangan ya. 3 sampai 6 jam atau 3 jam ya. Iya, begitu ya. Jadi kita sarankan untuk menyimpan di kulkas atau ruangan suhu. Di freezer atau di kulkas. Di freezer atau di kulkas biasa juga bisa. Nah, untuk ibu-ibu kerja selain itu juga disarankan ibu untuk tetap memberikan ASI-nya, tetap melakukan pumping karena khawatirnya kalau seandainya tidak diperas atau tidak dikeluarkan ASI-nya, lama-kelamaan bisa berkurang produksi ASI-nya karena proses pengeluaran ASI juga mempengaruhi produksi ASI. Oh, jadi penting ya Ibu, saat produksi ASI kita sudah mulai banyak, kita harus memompa atau menyusui bayi. Ya. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, karena kita tahu bahwa hisapan bayi, kalau istilahnya kami itu hisapan bayi mempengaruhi produksi ASI. Susu formula untuk bayinya. Baik Bu. Apakah besar kecil payudara itu mempengaruhi Bu banyak sedikitnya ASI? Nah kan banyak ya Bu di masyarakat. Waduh, payudara saya ini kecil, wajar kalau ASI saya sedikit. Ya. Kemudian anaknya diberikan susu formula. Oh iya. Pikiran dia bahwa payudara saya kecil, pasti anak saya tidak kenyang nih, nanti nangis segala macam ya. Itu tidak pengaruhi. Tidak mempengaruhi ya Ibu. Jadi sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa besar kecil payudara tidak mengaruhi. Jadi yang mempengaruhi produksi ASI itu kan
Hormon. hormonnya, nutrisi ibu, kemudian psikis ibu, kemudian perawatan payudara, kemudian apa sih namanya, makin sering intensitas bayi disusui. Susui. Iya. Jadi makin sering bayinya disusui, makin bagus nutrisi ibu, ya tetap produksi ASI tetap banyak. Itu Jadi yang- tidak ada alasan lagi Iya, ya Bu ada bahwa alasan. payudara saya kecil, besar itu alasan ibu tidak Nggak memberikan cukup bayi ASI-nya, ASI iya. Besar itu eksklusif. karena Iya. jaringan lemak. Iya. Jaringan lemak. Oh iya. Makanya nutrisi itu. Jadi dia tidak mempengaruhi. Karena bentuk payudara besar kecil itu keturunan kadang ya. Iya. Jadi yang Karena keturunannya jaringan. payudara kecil otomatis nanti dianggap tidak cukup ASI-nya. Nanti lalu dikasih hormon. Padahal semakin sering ibu Itu, memberikan ya. ASI dan produksi ASI-nya juga semakin Semakin banyak. bertambah. Kemudian gizi Ya. ibu juga harus kita perhatikan. Iya. Gizi ibu juga, makan ibu, minumnya itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak perlu pantang ya Ibu Tidak perlu masalah pantang. makan. Iya. Sebaiknya sesuatu yang tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan rasa sakit atau segala macam bisa dimakan oleh ibu. Iya, baik Ibu. Sekarang kita lanjut dengan Ibu Desi. Bu, Ya. bagaimana sih kita mengetahui balita ini kurang vitamin A? Secara penglihatan atau secara fisiknya kalau kita lihat itu anak yang kurang vitamin A, matanya kering, kulitnya kering karena malah cenderung bersisik. Dan yang paling kelihatan juga itu rabun senja, atau kata orang itu buta ayam ya, Ayam, kalau di iya, sini. buta Kalau ayam. yang kalau harus Oh, dibunuh. buta ayam. Ya, buta Jadi ayam. itu penyebab kekurangan vitamin Iya, A tadi. penyebab kekurangan vitamin A itu antara lain tanda-tandanya. Nah, terakhir ya buat Ibu Desi, mengapa sih Bu pentingnya menimbang berat badan balita setiap bulan atau pentingnya membawa balita ini ke posyandu? Nah, ini bagus sekali nih Mbak Resti pertanyaannya. Karena kebanyakan ibu-ibu yang mempunyai balita membawa anaknya ke posyandu sampai sebatas usia udah mendapatkan imunisasi kan. Jadi mereka menganggap udah dapat imunisasi udah tidak perlu lagi untuk membawa anaknya ke posyandu. Padahal dengan kita rutin membawa anak kita ke posyandu dan menimbang berat badan, mengukur panjang badan dan tinggi badan, kita dapat mengetahui secara dini apabila anak kita mengalami gangguan pertumbuhan. Karena udah paling jelas nih kalau anak yang bertambah umur pasti bertambah berat, Bertambah tinggi. pandai kan, dari perkembangannya juga bertambah. Jadi kalau misal kita bawa tidak naik kan pertama, terus kita bawa lagi kedua tidak naik, itu kita harus mencari sebabnya. Sebabnya bisa Jadi karena cepat diketahui ya, cepat Ibu diketahui. Desi. Jadi kalau Ya. kita rutin membawa anak kita ke posyandu, gangguan pertumbuhannya juga cepat diketahui. Jadi kita bisa mengetahui apakah karena ada penyakit infeksi atau dengan pola makan yang salah, asupannya kurang, apakah dengan mengetahui sebabnya kita juga dapat mengetahui mengantisipasi apa yang harus kita lakukan gitu. Baik, jadi untuk sahabat Promkes biasanya ya ini ya di lapangan itu sehabis 9 bulan itu ya Ya. campak ya yang terakhir imunisasi dan tidak pernah lagi ke posyandu. Jadi dalam usia balita sampai umur 5 tahun itu wajib setiap bulannya mengikuti posyandu tetap rutin Iya, ya iya. Ibu. Nah, Dan lagi pula kalau di masa pandemi ini mungkin kita harus lebih memperhatikan protokol pelayanan posyandu di posyandu gitu kan. Sebenarnya kalaupun ibu tidak membawa anaknya ke posyandu, dengan dia bisa menimbang sendiri anaknya di rumah, tapi dengan catatan melapor kepada petugas posyandu. Jadi tetap terdata itu pertumbuhan anaknya gitu. Baik. Ini dengan Ibu Nyoman. Nah, tadi setelah Ibu menyusui, misalnya Ibu ini sakit dan dirawat di rumah sakit nih Bu. Nah, apakah dapat menyusui anaknya kembali ketika si Ibu keluar dari rumah sakit? Sembuh, ya. Iya, setelah sembuh. Nah, ini sebenarnya tidak masalah, tergantung dari penyakit penyakit ibunya juga kembali kan. Iya. Selama dokter masih mengizinkan bahwa penyakit ini masih boleh untuk menyusui, nggak masalah. Jadi bisa dalam proses misalnya di rumah sakit ibunya harus dirawat gitu ya. Iya. Jadi selama dirawat itu bisa dilakukan pumping seperti tadi itu. Kalaupun seandainya belum boleh, jangan dikasih dulu, tidak masalah. Tapi tetap ASI-nya dikeluarkan untuk mencegah berkurangnya produksi.
Nah, jadi tetap begitu Ah. ibunya sembuh, ibunya kembali ke rumah dan berkumpul dengan anaknya, kembali diberikan ASI tidak masalah. Jadi selama dokter menganjurkan, Masih ya mengizinkan, mengizinkan, tetap boleh ya tetap ibu boleh diberikan. ASI, ya. Jadi Tergantung dari tidak ada alasan ya Tidak saya ada. sakit dan berhenti berhenti menyusui. menyusui, ya. Iya, kecuali biasanya indikasi dokter itu mungkin ada penyakit-penyakit tertentu. Tertentu, iya. Ya. Cuman emang kadang tuh ya kalau anak kalau ibunya udah lama dirawat, anaknya kan biasa udah nggak mau lagi nyusu, Nah, itu kan itu yang harus kita sebut dilakukan. dengan bingung puting biasanya. Nah, bingung puting Bingung lah, puting, menarik iya, sekali ya iya. ibu. Karena begini, kalau bayi ini kan terbiasa ngisap puting susu ibunya. Tapi begitu dia diberikan susu formula dengan susu botol, nah kadang-kadang itu ada pentilnya itu yang mungkin entah lebih gampang atau lebih bagaimana. Kemudian dibalikkan lagi untuk berikan ASI, bayinya tidak mau, makanya tidak mau mengisap dari puting susu ibunya. Makanya kita sarankan selama ibunya dirawat, tidak bisa memberikan ASI, pemberian ASINya kemudian dilakukan dengan cara Relaksasi bisa juga kalau setelah itu kan. iya, dilakukan relaksasi juga bisa. Nah, Kemudian juga baik. memberikan minumnya sebaiknya dengan sendok ya kalau dia. Dengan sendok tidak Iya. perlu pakai dot ya. Tidak Ibu. perlu pakai dot. Walaupun itu ASI ya, jadi Iya, sebaiknya pakai sendok agar mencegah bayi tadi bingung puting. bingung puting. Iya, itu Baik. istilahnya dalam bahasa kami. Iya. Dalam kuis. Menarik sekali ya Bu, bingung puting. Nah, ternyata pada bayi atau balita juga ada yang dinamakan bingung puting ya, Ibu. Bayi terutama biasanya. Iya, bayi. Nah, yang terakhir Ibu, ini kan masa pandemi ya Bu. Iya. Bagaimana jika si ibu ini terkonfirmasi COVID-19? Positif ya. Iya. COVID-19. Iya, Ini banyak positif. sekali. Sekarang banyak sekali kejadian seperti itu. Ibunya masih punya bayi, kemudian ibunya terkonfirmasi positif COVID. Jadi ibunya harus diisolasi nih. Iya. Nah, bagaimana dengan bayinya? Sebenarnya tidak harus diberhentikan, masih boleh memberikan ASI, tapi dengan teknik dan cara. Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Jadi berubahnya itu caranya saja ya, Bu. Tetap bisa ya diberikan. Iya, betul. Jadi di sini saya udah ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Jadi virus corona memang tidak hidup dalam ASI. Jadi dalam ASI itu virus corona tidak ada. Jadi aman ya ASI-nya. Namun ibu tetap harus melindungi si kecil dari risiko penularan melalui percikan air liur. Jadi intinya masker. Iya, tetap harus pakai. Kemudian kunci menyusui yang aman sebenarnya tidak jauh dari protokol kesehatan selama kita seperti yang selama ini kita ketahui. Jadi si kecil terhindar dari COVID-19, ibu menyusui perlu menerapkan beberapa tips. Jadi beberapa tips yang harus diterapkan ibu. Salah satunya cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan tetap selalu cuci tangan. Tetap cuci ya tangan, Ibu. masker itu. Mungkin yang jaga jarak tetap nggak bisa karena kan Nggak bisa, iya. Ya, tapi kontak badan ya Bu kalau menyusui. Tapi harus ada tipsnya. Mungkin sebelum ibu itu menyusui, ibu cuci tangan, ibu bersih-bersih semua badannya, seluruh badannya. Kemudian bajunya, pakaiannya juga harus diganti. Kemudian baru bisa menyusui dengan tetap menggunakan masker yang kalau sekarang pakai 2 lapis ya. Iya. Yang masker ini dengan masker kain kalau salah sekarang itu disarankan untuk 2 lapis. Jadi pastikan seluruh bagian tangan ibu tercuci sehingga bersih, termasuk pergelangan tangan, punggung tangan. Kemudian sela-sela jari dan kuku seperti apa sih namanya sabun yang berapa langkah itu? 7 langkah ya, 7 standar langkah WHO yang 7. Tetap ya Ibu, tetap dari dulu hingga masa pandemi pun mau menyusui tetap wajib cuci tangan. Kemudian buah dadanya juga dibersihkan dengan menggunakan sabun atau segala macam yang tentu tidak membuat iritasi pada puting susu ibu. Kemudian menggunakan masker saat menyusui, wajib. Jadi masker yang digunakan itu tidak harus masker 95 segala macam, tapi masker seperti ini, seperti yang protokol kesehatan yang dianjurkan selama ini tetap masih bisa. Kemudian peralatan yang digunakan juga harus dibersihkan. Peralatan selama untuk menyusui, misalnya entah itu pakai bantalnya, entah itu pakai selimutnya. Kan sebelum istilahnya menyusui itu kontak antara alat-alat dengan ibu itu jangan sampai terjadi. Jadi barang baru semuanya gitu. Jadi tetap harus keadaan bersih. Iya, itu yang paling penting, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga protokol kesehatan, masker, cuci tangan,
Itu sebenarnya tetap harus dijaga, tapi tidak bisa. Atau bisa juga ibu dengan cara tadi itu memerah pompa ASINya. Pumping tadi ya Ibu. Iya, jadi sebelum dilakukan pumping, ibunya bercetak cuci tangan, pakai masker, alat-alatnya dibersihkan, kemudian disterilkan, lakukan pumping, kemudian bayinya disusui tetap menggunakan ASI walaupun tidak didekatkan dengan ibunya juga bisa. Jadi selama COVID tetap harus menyusui dengan yang dijelaskan Ibu Iya, tadi ya. tetap protokol kesehatan tetap Iya. harus dijaga, iya. Walaupun ibunya terinfeksi COVID. Nah, menarik sekali ya Ibu Desi dan Ibu Nyoman bincang-bincang kita kali ini. Nah, Ibu Desi dan Bu Nyoman, untuk menutup acara ini, adakah pesan kepada sahabat Promkes kita untuk memperingati bulan vitamin A dan Pekan ASI Sedunia? Dilanjutkan Ibu Desi dulu ya. Baiklah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kuburaya untuk membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan di Posyandu. Selain itu juga mendapatkan kapsul vitamin A dan obat cacing secara gratis. Kapan lagi kita akan memperhatikan kesehatan anak-anak kita secara lebih intens, kebetulan juga ini semua diberikan gratis gitu loh, percuma, Tidak diperjualbelikan tidak ya, Ibu. diperjualbelikan. Karena vitamin dalam bentuk seperti vitamin A itu kalau kita beli mahal. Mahal. Ya. Dan ada penjualannya di apotek seperti yang Iya. gratis itu ya Bu? Iya. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi hanya ada di Iya. fasilitas kesehatan Jadi dan manfaatkan dengan gratis. sebaik-baiknya kesempatan ini. Baik. Dan jangan lupa juga untuk selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di Posyandu. Walaupun tidak hanya di bulan Februari dan Agustus, karena itu sangat penting sekali untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan pada anak. Baik. Demikian. Nah, Ibu Nyoman? Kalau dari saya sih sebenarnya lebih ke tetap melakukan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Baik, tetap ya Ibu. Tetap memberikan ASI eksklusif karena dari ASI tersebut banyak sekali manfaatnya dalam untuk pertumbuhan, perkembangan dan daya tahan tubuh bayinya. Dengan mendapatkan kolesterol, bayi akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat. Kemudian ASI juga sangat bermanfaat untuk ibu, untuk keluarga maupun untuk masyarakat secara luas. Iya. Karena selain bisa memberikan daya tahan tubuh ibu kuat, kemudian memberikan bayinya menjadi lebih kuat, ibunya menjadi lebih sehat, kemudian keluarga juga bisa lebih hemat. Jadi kuat, sehat dan hemat. Terima kasih. Baik. Menarik sekali sahabat-sahabat Promkes. Nah, mari kita mengajak saudara kita, teman, sahabat dengan gerakan Ayo ke Posyandu guna memantau kesehatan balita. Posyandu di Kuburaya tetap buka pada saat pandemi Covid dengan mentaati protokol kesehatan. Terima kasih. Saya Restituta Hayati pamit undur diri dari acara Promkes kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.